kalau jenengan ingin maju jangan musuh situ lah, jangan musuh situ lah, nanti masa depan jenengan juga. Ini alhamdulillah sedikit emosi itu karena muda sudah nggak dilakukan oleh anak-anak kami sih untuk kebanggaan. Yang terakhir ya, mewakili pemerintahan desa, terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf ya, apabila ada tempat hidangan yang tidak berkenan dihadiri undangan semua. Kami mewakili pemerintahan desa sekaligus adik-adik Rauna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pengarah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto atau yang mewakili. Kepada Bapak Agus Supriyanto, SH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Cipta Karya Catur Karya beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial yang ini diwakili oleh Bapak Ahmad beserta seluruh tim Dewan Juri penilaian lomba Karang Taruna berprestasi di Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Camat yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pandan Derajat beserta perangkat desa. Yang saya hormati Bapak Babinsa Babinsa Fikmas Pandan Derajat. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pandan Derajat. Yang saya hormati Ketua BPD, Ketua LPR. Yang saya hormati pengurus forum pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan Mas Dudu beserta anggota. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta ini kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apa-apa. Sebelumnya kami melaporkan Pak Kadis dasar pelaksanaan dari kegiatan penilaian Karang Taruna berprestasi atau bercontoh tingkat Kabupaten Mojokerto tahun 2023, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Maksud dan tujuan kegiatan ini dilakukan yaitu kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atau penghargaan kepada Karang Taruna sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial yang memiliki prestasi dan berpartisipasi aktif mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat guna meningkatkan
kinerja dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi khususnya bagi generasi muda di Kabupaten Mojokerto. Tujuan kegiatan ini untuk terselenggaranya seleksi dan penilaian Karang Taruna berprestasi atau percontohan tingkat Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang berperan aktif dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dua, terjalin sinergi dan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan kegiatan seleksi dan penilaian Karang Taruna berprestasi atau percontohan tingkat Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Tiga, terpilihnya Karang Taruna berprestasi atau percontohan tingkat Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yang layak ditampilkan sebagai role model dalam upaya meningkatkan kinerja serta kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mempercepat upaya peningkatan ekonomi khususnya bagi generasi muda di desa atau kelurahan. Yang kelima, peran serta Karang Taruna dalam percepatan penurunan angka stunting di desa atau di kelurahan. Yang keenam, terpantaunya aktivitas Karang Taruna desa atau kelurahan di Kabupaten Mojokerto. Jadi mungkin itu yang bisa kami laporkan kepada Pak Kepala Dinas Sosial yang mewakili, dan saya di sini sebagai pengurus Karang Taruna tingkat Kabupaten Mojokerto mengucapkan selamat berlomba, ya, selamat berlomba, selamat menunjukkan inovasi dan kualitas dari rekan-rekan Karang Taruna Pandan Belajar, yaitu catur karya, ya. Dan sebelumnya agar tidak tegang, ya, saya minta untuk peserta dimohon berdiri. Saya ingin tahu semangatnya jadi bahasa mereka. Ketika saya bilang salam kesetiakawanan sosial, jawabnya salam kesejahteraan sosial, salam kesejahteraan, salam kesejahteraan, salam Aditya Karya Marta Yoga, salam Karang Taruna. Apa kita satu karya, yes, ya, oke. Ya, tidak tekan, ya. Salam kesetiakawanan sosial. Salam persahabatan. Salam Aditya Karya Marta Yoga. Karang Taruna catur karya. Di sini saya selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto, khususnya kepada Bupati Mojokerto, Bu Evina Fatmawati, dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto, Gus Bara, ya, karena selama saya dipilih sebagai ketua forum pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, baru di era beliau ini ada lomba Karang Taruna tingkat desa se-Kabupaten Mojokerto. Tepuk tangan. Dan ini adalah salah satu menjawab dari visi misi beliau. Salah satunya yaitu memperkuat kelembagaan dan peran serta dari pemuda melalui Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto. Ternyata tidak mudah. Kita semuanya itu banyak yang merasakan bahwa selama ini Karang Taruna adanya di desa itu hanya pada saat menjelang 12 hari ke depan, Agustusan, ya. Jadi Karang Taruna itu hanya ada pada saat dibutuh Pak Lurah kanggo lomba Agustusan. Terus mari ngono dikongkon tarian, ya, urunan kanggo gawe panggung dan sebagainya.
selama ini Karang Taruna itu fungsinya yang kita evaluasi dari seluruh Kabupaten Mojokerto itu adanya atau hidupnya itu pada saat bulan Agustusan. Benar nggak, Bapak? Nah, oleh karena itu ini tantangan bagi kami, bagi pengurus Karang Taruna Kabupaten, Kecamatan, sampai di tingkat desa. Ke depan tidak ada lagi Karang Taruna yang hanya hidupnya itu pada saat bulan Agustusan, tetapi bagaimana peran serta Karang Taruna ini mengambil bagian dalam mewujudkan pembangunan yang ada di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Mari Karang Taruna kita tunjukkan bahwa generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Kita tidak tahu hari ini kita berada di sini, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita tidak tahu bahwa Anda yang berada di sini ini adalah calon-calon pemimpin yang akan datang. Amin. Ya. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa. Saya juga titip Pak Kades. Jadi dengan semangatnya Karang Taruna yang ada di Padang Kerajaan ini, support anggaran juga diberikan oleh desa. Saya juga berterima kasih, tepuk tangan buat Pak Kades. Dengan adanya anggaran yang selama ini dikeluhkan oleh Karang Taruna, orang biaya itu Pak Kades, nek kamu mesti tarikan dan sebagainya, ke depan tidak ada lagi. Tetapi paling tidak teman-teman Karang Taruna harus mempunyai visi misi, harus mempunyai program kerja. Jadi rencana kerja pemerintah desa itu setiap bulan Juli sampai September itu adalah penyusunan RKP untuk tahun anggaran 2020 atau tahun selanjutnya. Nah di sini peran dari Karang Taruna jangan hanya kita minta, tetapi bagaimana kita itu bisa menunjukkan program kerja kita. Pak Kades atau melalui kasih pelayanan ya, kasih pelayanan, terus Bu Cari sama Ketua BPD, kita punya program ke depan untuk olahraga kepemudaan itu sekian, tetapi juga dengan rencana anggaran biaya. Nanti program-program itu benar-benar direncanakan, anggarannya berapa, ketemunya berapa, sampaikan, ajukan kepada Pak Kades. Nah, ketika dalam musyawarah penetapan APBD di situ salah satu perwakilan dari masyarakat yaitu Karang Taruna, disitulah Anda bisa meminta kepada pemerintah desa untuk support anggaran. Tetapi ketika diberikan anggaran, Anda juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Hak syukur jaluk, tetapi bagaimana anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa itu bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara penyelenggaraan. Sehingga Pak Kades juga tidak takut di dalam memberikan anggaran kepada Karang Taruna, karena kuasa penggunaan anggaran ini juga dituntut untuk pertanggungjawaban dari semua kegiatan yang ada di APBD. Jadi saya di sini mengajak rekan-rekan Karang Taruna di tingkat desa se-Kabupaten Mojokerto, khususnya di Padang Kerajaan ini, mari kita menjadi Karang Taruna yang profesional, yang mempunyai program kerja, dan tentunya bermitra dengan pemerintah desa untuk membangun desa Padang Kerajaan agar lebih maju. Sanggup? Nah, saya kira itu pesan saya kepada teman-teman semuanya, dan selamat untuk Karang Taruna Catur Karya ya. Catur itu 4, karya itu kerja, jadi 4 kerja. Oh, saya kira kalau 4 itu berkarya, berkreativitas, berdaya dari mulai Indonesia. Jadi catur itu kan 4, karya itu adalah kerja. Ya mudah-mudahan 4 kerjanya ini
yang sudah menjadi tujuan dari Karang Taruna ini, karyanya tunjukkan, terus kreativitasnya juga tunjukkan, berdayanya juga tunjukkan kepada masyarakat Pandang Kerajaan, dan biar masyarakat juga ikut merasakan hadirnya pemuda yang ada di Pandang Kerajaan ini untuk memajukan desa Pandang Kerajaan. Jadi itu saya tidak panjang lebar karena mungkin teman-teman juga sering ketemu sama saya. Kebetulan saya juga kepala desa juga di Mojowarjo. Saya di sini selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Dalam penilaian ini pesan bagaimana teman-teman ini tunjukkan sesuai dengan apa yang disajikan di kemarin itu hologram-nya. Jadi kalau ada ya ditunjukkan ada, kalau tidak ya tidak, sehingga kita nanti ini sebagai evaluasi untuk Karang Taruna yang ada di desa-desa lainnya. Jangan diada-adakan kalau memang tidak ada, karena kita butuh pembenahan. Mudah-mudahan nanti pesan Pak Kades, jangan Anda puas dengan hasil yang akan didapatkan nanti, karena hari ini Anda masuk di 3 besar. Harapan Pak Kades tadi jangan puas itu kalau bisa Pandang Kerajaan nanti lolos menjadi juara 1. Tetapi di situ semua keputusan tidak bisa diganggu-gugat, yang menentukan adalah Dewan Juri. Saya tidak bisa saya tidak bisa intervensi. Pak Kades, Pak Camat juga tidak bisa intervensi, tapi hasil lapangan yang akan menentukan. Saya kira itu dari saya, dan sebelum saya akhiri, saya atas nama Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial. Salam persahabatan. Salam Aditya Karya Mahotmayoda. Karang Taruna Catur Karya, berkarya, berkreativitas, dan berkarya dari pemuda untuk Indonesia. Disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, Bapak Agus Supriyatno, SH. Acara selanjutnya pemutaran video profil Karang Taruna Catur Karya. Dusun yang ada di Desa Pandang Kerajaan. Dalam Karang Taruna Catur Karya Desa Pandang Kerajaan ada beberapa seksi. Ada seksi pendidikan dan pelatihan, seksi usaha kesejahteraan sosial, seksi keagamaan, seksi olahraga, seksi seni dan budaya, seksi hubungan masyarakat, dan juga seksi umum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ataupun yang mewakili, yang terhormat tim penilai dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, kepada yang terhormat Kepala Desa Pandan Kerajan beserta perangkat-perangkatnya, yang saya hormati Babin Kamtibmas Desa Pandan Kerajan, kepada yang terhormat Bapak Camat Kumlagi ataupun yang mewakili, kepada yang terhormat Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, dan yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kecamatan Kumlagi beserta anggota, dan tak lupa teman-temanku Karang Taruna Catur Karya Desa Pandan Kerajan yang saya banggakan. Langsung saja, saya Muhyiddin Najib selaku Ketua Karang Taruna Catur Karya Desa Pandan Kerajan akan memaparkan profil Karang Taruna Catur Karya Desa Pandan Kerajan yang bertema upaya peningkatan ekonomi bagi generasi muda Desa Pandan Kerajan. Karang Taruna Catur Karya, catur tadi sudah dijelaskan di video profil tadi. Catur adalah 4, karya adalah hasil, yaitu hasil karya dari 4 dusun yang ada di Desa Pandan Kerajan. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan pemuda Desa Pandan Kerajan serta mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial, budaya, dan pembangunan di lingkungan Desa Pandan Kerajan. Catur Karya Pandan Kerajan seksinya terdiri dari 1. Pendidikan dan pelatihan, yaitu bertugas menyelenggarakan event pendidikan ataupun event pelatihan dan memfasilitasi minat bakat anak-anak yang ada di Desa Pandan Kerajan. Seksi yang kedua yaitu seksi usaha kesejahteraan sosial yang bertugas menyelenggarakan pelatihan di bidang keterampilan ataupun kerajinan. Selanjutnya seksi keagamaan. Seksi keagamaan bertugas menyelenggarakan pengajian rutin di Desa Pandan Kerajan dan mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi. Selanjutnya seksi olahraga, yaitu kita melakukan pengembangan kegiatan olahraga, yaitu ada sepak bola, ada bola voli. Selain itu kita juga mengadakan turnamen tingkat dusun se-Desa Pandan Kerajan, dan juga kita mengikuti turnamen sepak bola dan bola voli di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Terus untuk seksi seni dan budaya, kita juga melakukan pengembangan kegiatan, yaitu ada seni kuda lumping, bantengan, campur sari, dan seni tari. Terus untuk hubungan masyarakat, kita menjalin hubungan yang harmonis antara sesama anggota Karang Taruna dan juga menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kita ada sekretariat, yaitu sekretariat kita ada di belakang. Sekretariat itu penting dalam menjalankan administrasi kita. Adapun sekretariat meliputi administrasi umum. Administrasi umum kita menyiapkan undangan terkait surat menyurat dan juga pengarsipan dokumen. Terus untuk koordinasi rapat, kita mengkoordinasi jadwal rapat dan menyusun agenda rapat. Terus untuk komunikasi internal dan eksternal, kita juga menjaga komunikasi yang efektif sesama anggota dan pihak eksternal, contohnya lembaga yang ada di desa. Terus untuk pemeliharaan data anggota, kita bertanggung jawab atas pengelolaan data
anggota Karang Taruna. Terus untuk dokumentasi dan laporan, sekretaris mendokumentasikan setiap kegiatan dan menyusun laporan setiap kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna Caturkaya Desa Pandan Kerajaan. Yang terakhir yaitu kerahasiaan dan keamanan data. Kita menjaga keamanan data yang ada di ruang sekretariat. Terus untuk yang kedua yaitu sarana kerja dan aset, kita memiliki kantor. Untuk mengelola administrasi. Terus kita mempunyai peralatan olahraga. Nah, ini kita untuk meningkatkan minat dan bakat kita. Peralatan olahraga ada lapangan sepak bola, lapangan bola voli, net maupun bola. Terus untuk peralatan kesenian kita ada sanggar tari namanya Sekar Kemuning, dan kita juga mempunyai kostum tari. Terus untuk sumber daya alam, Karang Taruna diberi amanah oleh Kepala Desa Pandan Kerajaan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, yaitu ada waduk Pandan Kerajaan dan juga ada air terjun atau gerojokan gerenjengan. Sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia meliputi kepengurusan. Kaderisasi menjadi salah satu aspek penting dalam Karang Taruna karena melibatkan pengajaran pelatihan. Nah, cara kita untuk melakukan kaderisasi yaitu satu, pemilihan kader dengan penjaringan di setiap dusun. Ya, kita mengadakan penjaringan di setiap dusun secara bergiliran. Yang kedua, penetapan keanggotaan Karang Taruna. Yang ketiga, pelatihan kepemimpinan dan pengembangan potensi. Yang keempat, pengalaman lapangan. Dan yang terakhir, evaluasi dan pemantapan. Tujuannya adalah menciptakan generasi muda yang berkomitmen, berintegritas, dan berdaya guna dalam masyarakat. Program kegiatan. Alokasi dana kesejahteraan sosial di bidang bantuan sosial. Nah, itu di bidang bantuan sosial, dananya kita alokasikan pada saat kita takziah ke anggota yang sedang berduka. Terus untuk di bidang pendidikan dan pelatihan, kita mengadakan pelatihan semacam workshop untuk menambah wawasan sumber daya manusia tentunya khususnya pemuda Desa Pandan Kerajaan. Terus untuk alokasi dana di infrastruktur dan aset, kita gunakan untuk pembangunan sarana prasarana seperti lapangan sepak bola dan juga bola voli, dan memberikan kostum tari ataupun memberikan kostum sepak bola dan juga peralatan olahraga lainnya. Terus untuk pemberdayaan ekonomi itu kita saling bekerja sama dengan pengusaha lokal yang ada di desa. Untuk pembiayaan atau dukungan APBDes, anggaran tahunan pembinaan Karang Taruna Caturkarya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa tiap tahun yang diperuntukkan kegiatan-kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, seksi keagamaan, seksi olahraga dan seni budaya. Pengembangan potensi dan nilai-nilai kepeloporan, mendorong dan mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan seperti integritas, kejujuran, keberanian, empati, tanggung jawab, dan inovasi. Nilai-nilai ini membentuk dasar kepemimpinan yang baik dan mempengaruhi tindakan dan keputusan anggota Karang Taruna. Adapun pencegahan dan penanganan masalah sosial meliputi identifikasi masalah sosial, kesadaran dan edukasi masyarakat, pembentukan
jaringan kerja, program pencegahan, bantuan dan dukungan, monitoring dan evaluasi. Nah, ini pemanfaatan sumber daya internal dan eksternal Karang Taruna. Sumber daya internal ada anggota. Nah, kita memanfaatkan keanggotaan pemuda dengan memanfaatkan waktu luang untuk bekerja sama memajukan desa Pandan Kerajan. Terus untuk keahlian, di antara kita pemuda desa Pandan Kerajan banyak yang memiliki keahlian maupun di bidang materi ataupun keterampilan. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan pelatihan di tingkat desa. Terus untuk pemanfaatan infrastruktur atau pemanfaatan sarana, yaitu lapangan bola voli, lapangan sepak bola kita manfaatkan untuk pengembangan minat dan bakat kita di bidang olahraga. Terus ada juga sanggar tari, kita manfaatkan di bidang seni dan budaya. Terus untuk sumber daya eksternal, yaitu kerjasama dengan lembaga pemerintah. Nah, kita saling kolaborasi, saling bekerja sama dengan desa untuk memajukan desa Pandan Kerajan. Selain itu juga kolaborasi dengan organisasi non pemerintah, dan juga tak lepas dari dukungan masyarakat dan juga sumber daya alam di desa Pandan Kerajan. Kemitraan. Nah, yang dimaksudkan kemitraan itu kita saling bekerja sama dengan pihak lain atau kedua pihak yang saling menguntungkan atau saling mempunyai tujuan yang sama. Nah, kita itu melakukan kegiatan Car Free Day. Nah, itu tadi tema kita kan upaya meningkatkan ekonomi pemuda desa Pandan Kerajan. Nah, ini kita lihat kegiatan kewirausahaan kita, yaitu pada hari Minggu pagi acara Car Free Day ini kita kerjasama dengan PDMI. Kita membuat kesepakatan iuran pedagang. Nah, kita pemasukannya dari situ. Dan juga pada saat Car Free Day kita juga menjual produk unggulan Karang Taruna Catur Karya Desa Pandan Kerajan. Nah, itu adalah batik ekoprint. Nah, pada saat itu batik tersebut laku laris manis. Terus untuk manfaat usaha ekonomi produktif, ada akses ke sumber daya, peningkatan keahlian dan pengetahuan, diversifikasi program kerja, sumber penghasilan tambahan kas Karang Taruna. Nah, jadi manfaat melakukan usaha ekonomi produktif tadi, manfaatnya akses ke sumber daya dan juga menambah penghasilan kas Karang Taruna. Nah, ini unggulan prestasi atau penghargaan Karang Taruna Catur Karya. Nah, di bidang sosial kita mempunyai penghargaan karena kita setiap tahun selalu aktif dalam kegiatan, contohnya berbagi takjil pada bulan Ramadan. Kita selalu berbagi takjil dan buka bersama anggota. Terus untuk prestasi olahraga, kita sudah banyak prestasi dan sudah dibuktikan oleh trofi-trofi yang ada di kantor Karang Taruna. Kita juara, ada mengikuti trofeo sepak bola dan juga sering mendapatkan juara bola voli di tingkat kecamatan. Nah, Desa Pandan Kerajan ini pernah menjadi juara bertahan di tingkat kecamatan Kemlagi karena juara dua kali di tingkat bola voli kecamatan. Terus untuk seni budaya, prestasi dan penghargaannya, kita mempunyai sanggar tari sendiri, yaitu namanya Sekar Kemuning, dan kostum sendiri, dan sering tampil di event tari.
Nah, ini program inovasi kita Karang Taruna Catur Karya. Ada waduk tadi, itu kita gunakan untuk pemancingan. Untuk pemancingannya itu dananya dialokasikan ke masjid untuk sumbangan masjid. Jadi pemancingan amal namanya waktu itu. Terus ada Car Free Day tadi sudah saya jelaskan, setiap hari Minggu pagi di Jalan Poros, Desa Pandan Kerajaan. Nah, ini karya nyata Karang Taruna Catur Karya. Nah, karya nyatanya di pelatihan dan pendidikan kita mengadakan pelatihan bahasa Jawa kuno. Nah, sasaran kita, sasaran pemuda dan juga adik-adik sekolah dasar biar tidak melupakan sejarah. Nah, yang tengah itu adalah pelatihan kecantikan, narasumbernya dari Wardah Kosmetik. Nah, yang di sebelah kiri itu batik ekoprint. Nah, itu ke sekolah dasar SDN Pandan Kerajaan 2. Kita melakukan pelatihan ke anak-anak sekolah dasar. Nah, untuk karya nyata di bidang kemanusiaan dan sosial, yang sebelah kanan itu ada Fogin. Nah, itu bentuk kepedulian pemuda terhadap masyarakat biar mengurangi penyakit demam berdarah. Nah, itu adalah kegiatan Fogin yang dilakukan oleh Karang Taruna Catur Karya. Terus yang tengah itu tadi pemancingan yang dananya dialokasikan ke masjid, dan yang di pojok kiri itu adalah bagi takjil di setiap tahun. Terus karya nyata di pemberdayaan masyarakat, yaitu kita sering melakukan agenda rapat, saling bekerja sama, saling berkoordinasi baik dari sesama anggota maupun dengan pemerintah desa. Terus yang sebelah kiri sendiri itu kita melakukan hand sanitizer dengan menggunakan pelepah pisang. Nah, itu kita membuat hand sanitizer dari pelepah pisang. Sasarannya adalah ibu PKK dan juga masyarakat desa di Pandan Kerajaan. Terus untuk karya nyata perawatan lingkungan, nah kita ada kepedulian dengan sampah. Nah, itu kita kerja bakti memungut sampah yang berserakan di jalan biar tidak mengganggu kesehatan, karena kebersihan juga sebagian dari iman. Bentuk kepedulian pemuda untuk membuang sampah dan membakar sampah. Terus untuk yang tengah itu adalah penanaman pohon di seberang Jalan Pandan Kerajaan agar desa kita nampak sejuk dan juga asri. Terus yang sebelah kiri sendiri itu kita perawatan di lapangan sepak bola maupun lapangan bola voli. Terus untuk karya nyata pengembangan potensi lokal, tadi sudah saya sebut. Untuk potensi sumber daya alam ada waduk Pandan Kerajaan dan juga air terjun Grojogan Gerejengan. Itu kita buat fotografi. Kita memanfaatkan potensi alam yang ada. Kita juga pernah membuat film di situ. Nah, kalau bisa dicek nanti Pak ya, di akun YouTube Pemuda Pandan Kerajaan, namanya Pandan Kerajaan Story. Itu anak-anak mempunyai kreasi pembuatan film banyak di situ. Namanya Pandan Kerajaan Story. Nah, karya nyata pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, kita itu pada saat kita merawat dan juga yang sebelah kiri itu greenhouse ya, penanaman greenhouse. Terus karya nyata seni dan budaya. Nah, karya nyata seni dan budaya, setiap tahun kita ada sedekah desa
Yang setelah desa kita ada kirap, ada tampilan seni dan juga tampilan budaya, dan kita setiap tahun membuat karnaval tingkat desa. Jadi yang mengikuti adalah setiap dusun yang ada desa Pandan Kerajaan. Terus kita juga ada latihan di Sagatari tadi, Sagat Kemuning. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya selaku Ketua Karang Taruna Catur Karya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sesi tanya jawab kepada tim penilaian administrasi dan penilaian lapangan Karang Taruna berprestasi tingkat Kabupaten Mojokerto, dipersilakan. Diwakili Bapak Jajang, Bapak Kepala Desa Pandan Kerajaan, Saudara SPKT Kecamatan Sonlagi, Saudara Ketua Pengurus Karang Taruna Desa Pandan Kerajaan beserta pengurus dan anggota. Bapak Ibu undangan yang tidak dapat kami sebut dalam hari ini. Kami selaku tim juri, kami nanti ingin bertanya, dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, nanti kami mohon untuk ada 3 wawancara dari beberapa seksi. Yang pertama aspek organisasi dan administrasi, nanti silakan menunjuk saudara ketua menunjuk wakilnya, nanti duduk di sebelah mana, monggo. Nanti ketemu Pak Yusanto. Ya, mohon maaf, sementara kami belum memperkenalkan ya tim juri. Ya, tim juri ini ada 3, saya dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, nama Agus Purwoto. Juri 2 Pak Yuswanto, saudara Yuswanto yang di belakang itu yang memegang kamera. Ini YouTuber. Dia juga selaku tim penilai di sini dari FPKT Kabupaten Mojokerto, Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Terus yang ketiga sebelah saya, kanan saya ini Mas Indra Chris Hernawan. Dia selaku akademisi ya, juga sebagai dari dosen ya, dari dosen dari tim akademisi. Nanti akan menilai aspek keterpaduan dan aspek unggulan. Nanti monggo ditunjuk saudara ketua, nanti 2 orang atau beberapa orang nanti di tempat tersendiri yang akan dihadapi dengan Mas Indra. Saya sendiri Agus Purwoto untuk menilai aspek program dan aspek karakter. Ya. Kalau aspek organisasi terdiri dari legalitas atau legalnya, ada tidaknya SK pengurus desa, profil Karang Taruna itu sudah disampaikan ya kemarin. Data struktur pengurusan, data anggota, sarana dan fasilitas. Ya, nanti mencapai itu. Yang di juknis kemarin sudah ada ini aspek-aspek ini. Saya kira sudah mengetahui semuanya. Silakan membagi tempat 3 tempat, dan
kami nanti akan menilai masing-masing. Oke, itu yang Setelah kita awali acara ini dengan doa pun tentunya kita akhiri juga dengan doa. Mari kembali kita menundukkan kepala sejenak, hati dan jiwa kita, seraya menengadahkan kedua tangan kita dengan kerendahan hati menghadap Ilahi Rabbina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا كمال المتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا ربنا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi itu kan kita masih ada kesempatan untuk tahun kedepannya karena ada beberapa support semisal ada waktu terus proyekan lainnya juga dan beberapa support lainnya di kawasan perbatasan Desa Panggrajan dengan perhutani yang bisa kita manfaatkan juga seperti waktu dan tadi masih kemarin itu pakai waduk juga kan kalau waduk itu kering itu kan bisa kita jadikan sebuah kegiatan misal kita buat di situ. Tujuannya berapa? 18 kecamatan. Yang mana yang terjual usaha? Kalau tadi berapa? 50. Kalau ini di KPD kan enggak bisa. Iya, kita ambil dari Pekalongan kayunya. Di batik, proses pembatikannya bisa kita barangkali kita menggunakan pewarna alam dari tumbuh-tumbuhannya, dari bawah juga. Ini yang dipukul apa yang diurus? Direbus. Ya. Terus hasil produksinya itu penjualannya yang go internasional. Kita penjualannya rata-rata lewat online, Instagram sama Tokopedia. Nama Digital marketing. Itu pengaruhnya Lumayan sih. BPN-nya tunggu kan? Ya. di profilnya apa kan? Iya, yang di Ulur Wiki. Ya. waktu bandiknya. Di sebelah Apa artinya Mbak Ulur Wiki? menanam benih kebaikan. Subhanallah. Dicatat ya. Ya. Menanam benih kebaikan. Tulis juga. Iya, batik cap, simbolis juga. Ini yang diberdayakan
Anak Karang Taruna. Kelihatan kan muda-muda. bisa saja. Sampean asli mana? Pandan Waduk. Sampean? Oh, Pandan sampean. Sia sama. Dua proses. Iya. Ya, yang dikukus Daun. sama yang dipukul. Tapi tetap meskipun dipukul kan setelah itu dikukus ya. Iya. Ya. Terus proses pembuatannya ini satu apa namanya ini? Satu kain. Itu butuh waktu berapa lama? Biasanya tergantung desainnya, Pak. Kalau Paling- tulis ya. Paling tingkat biasa, sulit ya paling sulit itu ada yang berapa lama waktunya? 2 minggu ada. 2 minggu. Ada proses Kalau pengerjaan. yang tingkat rendah, Tingkat rendah 3 sampai 4 jaman sudah selesai. Oh, selesai. Tangannya beda ya. Coba jenenge Ayo digambar sana kan ini. Maksudnya kan warna kuning. Oh, kuning. Gambar logonya Karang Taruna pas tengah-tengah. Iya, bisa nggak? Pak Yus, Murah, tuh tadi juga. Karang Taruna mang lho Mas Yus. Karang Taruna mang di video. Oke, udah. lanjut ke lapangan. Kalau kayu jati itu kan bisa. Nggak bisa. Kayu jati itu kan daunnya kan bisa merah itu ya. Kalau daun Oh, daun jari itu biasanya dipakai untuk ikuti Ini yang warna biru ini, Pak. Daun yang muda Pak Ketum, bukan daun muda. ini pasti di Pekalongan semua. satu ini berapa? 85.000. Bahannya Bisa daun- jadi berapa ini? Kain. Berapa potong? Berapa potong? pohonnya kayak gimana? Meterannya, Pak, tergantung warnanya juga. Kalau warna Terus ini. Ini mau dibuat musola dari pemuda Karang Taruna di Medan Keagamaan, khususnya Ansor, itu mau membuat musola karena setiap hari tertentu kayak Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, ada sedikit tambahan dari tim penilaian registrasi dan lapangan Karang Taruna Catur Karya Desa Balibajan dari pengamatan penilaian lapangan. Untuk tim penilaian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Jadi ini sebagai klinik terakhir terkait dengan penilaian lapangan yang sudah kami lakukan yang telah dilakukan oleh ketiga dewan juri kami tadi. Jadi ada beberapa catatan yang memang perlu dibenahi. Tapi secara keseluruhan kami menilai Karang Taruna Pandan Kerajaan ini sudah cukup baik, ya, sudah cukup baik mulai dari kekompakannya, kemudian pengorganisasiannya, dan juga pemberdayaan dari anggota Karang Tarunanya. Nah, ini yang perlu dipertahankan. Nah, beberapa catatan yang sudah kita terima tadi, yang sudah kita nilai tadi, mungkin terkait dengan pemberdayaan dan lain sebagainya, Karang Taruna Desa Pandan Kerajaan ini sudah bagus. Tapi
perlu dibenahi di administrasinya. Jadi perlu dibenahi di administrasinya. Kemudian salah satunya yaitu di SK, ya, di SK. Kalau kemarin kita menilai di profilnya itu SK-nya masih SK yang lama, ya. Nah itu perlu dibenahi lagi. Kita sesuaikan dengan SK yang sesuai dengan Permensos 25 tahun 2019. Itu kemudian data anggota, ya, data anggota dan lain sebagainya ini juga perlu dibukukan, ya, meskipun sesuai dengan apa? Sesuai dengan Permensos adalah usia 13 sampai berapa? 45 itu secara otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Tapi di situ ada istilah Karang Taruna aktif dan pasif. Nah, itu harus dibedakan. Karena apa? Data ini penting. Data ini penting. Kita sudah berkarya, sudah berat, tapi kita lemah di administrasi. Nah, overall semua kegiatan hari ini saya rasa sudah cukup baik, dan saya rasa untuk teman-teman Karang Taruna terus berkarya sesuai dengan moto panjenengan yang catur karya tadi, ya. Jalankan itu bagaimanapun juga Karang Taruna ada di desa. Nah, kemudian untuk pemerintah desa mungkin untuk anggaran kegiatan Karang Taruna ini bisa ditambah, Nah, karena hari ini teman-teman ini sudah berkeringat, sudah berkarya, tinggal bagaimana nanti support dari pemerintah desa. Karena bagaimanapun juga hasilnya nanti yang dapat itu pasti nama desanya, gitu. Saya rasa cukup itu saja, dan kurang lebihnya nanti kita juga akan bahas bersama dengan Dewan Juri. Artinya apapun yang menjadi keputusan kami itu sudah menjadi keputusan mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi secara otomatis karena Pandan Kerajaan ini sudah masuk di 3 besar, jadi secara otomatis juga sudah juara. Tidak tahu nanti 1, 2, 3-nya, tapi yang pasti sudah juara. Dan ini semoga bisa menginspirasi untuk desa-desa yang lain. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.